Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Kartika. Saya bekerja di SDN 009 UPT 4 Sumber Makmur Jaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai diskusi di sesi 3 ini, yaitu tugas diskusi MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu perbandingan manfaat dan tantangan pendidikan formal dan informal serta integrasinya dalam pembelajaran. Manfaatnya, kalau di pendidikan formal itu yang pertama terstruktur dengan kurikulum nasional yang jelas. Yang kedua, menjamin pemerataan standar kompetensi siswa. Yang ketiga, dapat diukur melalui evaluasi resmi. Sementara di pendidikan non formal itu pertama fleksibel dan kontekstual, terus dekat dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menumbuhkan kreativitas, kemandirian, dan nilai-nilai sosial. Yang ketiga, melibatkan keluarga dan masyarakat secara aktif. Itu adalah manfaatnya. Sementara kalau tantangannya, di pendidikan formal itu yang pertama kurang fleksibel terhadap kebutuhan individual siswa. Yang kedua, terlalu berorientasi pada hasil akademik. Yang ketiga, kurang menekankan pengalaman praktis. Nah, ketiga itu di pendidikan formal. Sementara di pendidikan non formal, tantangannya itu yang pertama, tidak selalu memiliki standar yang jelas. Yang kedua, kurang mendapat pengakuan formal. Yang ketiga, bergantung pada partisipasi dan kesadaran masyarakat. Selanjutnya, perbandingan manfaat dan tantangan pendidikan formal dan informal serta mengintegrasinya dalam pembelajaran. Integrasi pendidikan informasi informal dalam kurikulum formal. Sebagai guru pendidikan dasar, Anda dapat mengintegrasikan elemen pendidikan informal dengan cara pertama, pembelajaran kontekstual atau contextual teaching dan learning. Itu mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata siswa, misalnya belajar matematika melalui kegiatan jual beli di kantin sekolah. Yang kedua, proyek kolaboratif berbasis lingkungan. Itu misalnya mengajak siswa itu melakukan kegiatan seperti menanam tanaman di sekolah, daur ulang sampah, atau membuat kerajinan dari bahan bekas. Yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler atau klub minat gitu ya. Yaitu mengembangkan kreativitas dan keterampilan sosial melalui seni, musik, pramuka, atau olahraga. Yang keempat, kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat. Itu sangat penting, yaitu seperti misalnya mengundang tokoh lokal, tani, atau pengrajin untuk berbagi pengalaman langsung kepada siswa. Serta yang kelima, itu belajar melalui permainan edukatif atau diskusi reflektif. Misalnya kita mendorong pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya fokus pada akademik saja, tetapi juga membangun karakter, empati, sosial, serta keterampilan hidup siswa. Kalau untuk nomor 2, yaitu peran guru dalam mengatasi kesenjangan akses pendidikan formal dan memaksimalkan pendidikan informal. Pertama itu peran guru dalam mengatasi kesenjangannya, itu dengan cara pertama pendamping dan fasilitator belajar di luar sekolah. Misalnya ya, guru dapat memberikan bimbingan tambahan bagi siswa yang kesulitan mengikuti pembelajaran formal, misalnya melalui kegiatan belajar kelompok atau kunjungan rumah home visit gitu. Yang kedua, pemanfaatan teknologi sederhana, misalnya menggunakan media seperti WhatsApp, video pembelajaran, atau modul mandiri agar siswa itu tetap belajar meski terbatas dia sarananya. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan masyarakat dan orang tua. Itu sangat penting karena mendorong keluarga untuk menciptakan lingkungan belajar di rumah, seperti membaca bersama atau bermain edukatif. Yang keempat, membentuk komunitas belajar lokal. Itu misalnya membuat learning corner atau taman baca di lingkungan desa gitu. Atau bisa aja kalau di sekolah itu sejenis pojok baca sama-sama di dalam kelas gitu kan. Selanjutnya, pendekatan agar pendidikan informal itu memberikan kontribusi positif. Yang pertama, dia memperdayakan nilai-nilai lokal dulu, seperti gotong royong, tanggung jawab, sopan santun yang dapat ditanamkan melalui kegiatan sosial di masyarakat.
Yang kedua, pembelajaran berbasis pengalaman, experiential learning. Itu maksudnya anak belajar melalui praktik langsung, misalnya memasak, berkebun, dan membantu kegiatan desa. Yang ketiga, gai setiap bentuk pembelajaran. Itu misalnya guru itu perlu mengakui bahwa pengalaman di luar sekolah juga berkontribusi terhadap pembentukan karakter dan keterampilan anak. Dengan demikian, dengan pendekatan tersebut, guru tidak hanya menjadi pengajar di kelas, tetapi juga agen perubahan sosial yang menjembatani pendidikan formal dan informal agar semua anak itu mendapatkan kesempatan belajar yang bermakna. Terima kasih, itulah pendapat saya mengenai diskusi 3 pada sesi ini. Saya berharap teman-teman bisa memberikan masukan ataupun tanggapan tentang diskusi saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.